1번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke kolom kosong. 동대문에서 약속이 있습니다. Saya ada janji di 동대문. ini nama tempat pasar. 지하철에서 뭐뭐뭐뭐 3번 쪽으로 나오면 jika naoda keluar ke pintu keluar atau ini pintu exit 3번 nomor 3 titik dari kereta bawah tanah 보이는 한국 식당에서 만납니다. bertemu di restoran Korea yang terlihat. Nah, di sini fokusnya adalah di sini ada kata nao면, naoda artinya keluar ya. Nah, berarti di sini kegiatan yang masih ada hubungannya ya, yang masih saling berkaitan. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang nomor 2. Nerioso. Nerida itu turun, kemudian ini ada aso-oso, di sini so-nya artinya adalah lalu. Lalu atau kemudian. Jadi misalkan kalau keluar ke pintu exit nomor 3 setelah turun dari kereta bawah tanah, maka bertemu di restoran Korea yang terlihat, gitu ya. Terus yang nomor 1 itu myeonso. Nah, kalau myeonso itu diartikannya sambil. Kemudian yang nomor 3 myeon. Myeon itu jika atau kalau. Terus yang nomor 4 itu daga. Nah, di sini daga itu berarti ketika atau bisa juga artinya pas ya. Nah, kalau yang daga ini biasanya dipakai ketika muncul suatu kegiatan yang lain di saat kita masih melakukan kegiatan. Ya, misalkan ketika saya bermain sepak bola atau pas saya main sepak bola, kaki saya bergilir. Itu juga bisa, begitu ya. 2번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke kolom kosong. 아침 9시부터 5시까지 근무를 합니다. 근무를 하다 bekerja. Saya bekerja buto dari jam 9 pagi sampai jam 5. 지금은 sekarang 9시 45분인데 jam 5 lebih 45 menit. Good ya. Segera Nah, di sini yang paling tepat ialah yang nomor 4. 퇴근을 하게 됩니다. Ya. Nah, di sini ada tata bahasa 기되다. 기되다 di sini menunjukkan suatu perubahan ya atau 변화. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ada yang berubah kondisinya sebelum kemudian sesudahnya atau dulu dan kini. Nah, di sini dia kan sebelum jam 5 dia kondisinya masih bekerja. Nanti setelah jam 5 maka dia akan menjadi ya. Jadi dia akan pulang kerja begitu. Kemudian yang nomor 1 퇴근할 수 있습니다. Nah, di sini 수 있다 artinya bisa. Bisa, tapi menunjukkan sesuatu kemampuan, ya. Kemampuan atau kemungkinan. Terus yang nomor 2, 퇴근을 하면 좋겠습니다. 면 좋겠다 itu artinya berharap atau semoga. Menunjukkan suatu harapan, doa atau keinginan. Terus yang nomor 3 itu 은적이 있습니다, itu artinya pernah. (3번) 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 먼지가 많은 곳에서 일을 할 때에는 saat bekerja di tempat yang banyak debunya 조금 답답해도 ini ada kata aodo ya, hedo meskipun agak pengap ya, tetap ini artinya pengap, engap gitu. 를 착용해야 합니다. ya hada artinya harus, 착용 mengenakan atau memakai. Nah, di sini fokusnya adalah 먼지.
Jadi 정답은 3번입니다. 3번 ya. masker. Karena banyak debu. Jadi pakainya masker. Nomor 1 안전화, artinya sepatu keselamatan. Nomor 2 안전모, topi atau helm keselamatan. Nomor 4 안전대, sabuk keselamatan. 4번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이번 추석에 이모 댁에 초대를 받았습니다. 받았다, menerima, 초대, undangan, atau maksudnya saya diundang ke 댁, rumah, i모, bibi, pada Chuseok kali ini. 그래서, oleh karena itu, 이모께 kepada i모 atau bibi, 어제 미리 선물을 포장해 놓았습니다. 포장해 놓았다. Yang diartikan yang pojangnya saja ya. Sudah mengemas, sudah membungkus. 선물, kado, 미리, terlebih dahulu, 어제, kemarin. Nah, di sini karena menunjukkan suatu tujuan ya, dia membungkus 선물 itu ialah untuk apa? Nah, di sini yang paling tepat yang nomor 2, dari Ryoko. Jadi kalau Ryoko di tengah itu diartikannya untuk ya. Jadi tujuan untuk diberikan kepada Imo atau bibi. Karena kan dia di situ kondisinya diundang ke rumahnya kan, maka dia mau memberikan hadiah untuk diberikan kepada Imo. Nomor 1 Bone Ryoko, untuk Bone, dikirimkan. Nah, di sini kurang tepat ya untuk dikirimkan karena di awal menjelaskan bahwa dia itu diundang ya, diundang ke rumah. Berarti kan dia harus datang ya. Jadi diberikan langsung. Terus yang nomor 3, Bone Giro. Nah, di sini Giro itu tidak tepat kalau di tengah-tengah ya. Kalau Giro itu bisa di belakang. Giro 했습니다. Girohata artinya memutuskan, merencanakan. Nomor 4, diri Giro ini juga sama ya. Gironya memutuskan, diberikan. 5번 이 뼈지는 무슨 뜻입니까? Apa arti dari rambu ini? Kalau rambu seperti ini dengan bertengkorak itu berarti adalah yang 2번. 급성독 물질 주의하세요. 주의하다 artinya berhati-hatilah benda yang 급성독 itu toksik atau beracun. Nomor 1 방사성 물질 주의하세요. Berhati-hatilah benda radioaktif. Yang nomor 3 산화성 물질 주의하세요. Berhati-hatilah benda yang teroksidasi. Terus yang nomor 4 인화성 물질 주의하세요. Berhati-hatilah benda yang mudah terbakar. 6번 이 사람은 다니는 회사 이름은 무엇입니까? Apa nama perusahaan tempat orang ini bekerja? Nah, di sini kalau nama perusahaan kita lihat saja dari ini yang bawah, 삼성 유통업장. Ya, berarti 정답은 4번입니다. 삼성 유통업입니다. Di sini maksudnya kayak perusahaan distribusi Samsung. Nomor 1 과장입니다. Nah, kalau 과장 itu artinya kepala bagian. Ini posisinya atau jabatannya ya, 지위. Kemudian yang nomor 2 이준사입니다. Ini namanya i름 atau 성명. 3 신분증입니다. Kartu identitas ID. 7번 담약 봉투에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dari penjelasan tentang kantong obat berikut ini? Nah, di sini ada kantong yang isinya obat ya. 내복약 itu artinya adalah obat untuk diminum ya. Kita lihat dari cek nomor 1 dulu. 1번 하루에 4번씩 먹는 약입니다.
adalah obat yang diminum 4 kali harus sehari. Nah, kita lihat cara minumnya ini berapa kali sehari, itu ada di keterangan Yongbok ya. Yang ini Yongbok harus samhwe 아침 저녁. Kemudian ini sailbun. Nah, di sini Yongbok itu artinya cara minumnya atau aturan minumnya itu harus samhwe, artinya sehari 3 kali. Jadi ini salahnya yang bukan 4 tapi sepon ya, 3 kali. Ini salah. Yang nomor 2, 박명수 씨가 먹어야 할 약입니다. Adalah obat yang harus diminum oleh Pak Myongsu. Nah, di sini kita lihat yang bagian Pak Myongsu itu yaksa ya. Yaksa itu artinya adalah apoteker ya. Apoteker jadi yang ngasih resep itu kan. Jadi ini bukan juga. Jelimnita. Yang nomor 3, 한 번에 sekali 한 봉지씩 먹어야 합니다. Jadi sekali itu harus diminum 한 봉지씩. Jadinya per 1 bungkus. Kita lihat. Nah, untuk yang nomor 3 itu keterangannya ada di sini. 매식 1회 1보씩 복용. Jadi 1 kali minum itu diminumnya 1 bungkus. Nah, ini 보식 sama seperti 봉지식. Sekali minum itu 1 bungkus. Nah, biasanya kalau kita minum obat yang bentuknya puyer itu kan dimasukkan ke dalam suatu bungkus ya. Nah, itu cara minumnya itu ya sekali minum ya 1 bungkus itu. Jadi 정답은 3번입니다. 4. 이 약은 obat ini 사흘 동안 먹어야 합니다. Harus diminum selama sahl. Sahl itu artinya adalah 3 hari. Nah, untuk yang obat di atas itu diminumnya selama berapa hari? Itu keterangannya ada di ini. Sailbun ya. Jadi sini maksudnya adalah obat ini harus habis ya, atau harus diminum selama 4 hari. Obat untuk 4 hari. Bukan untuk 3 hari. Nah, kalau 4 hari itu adalah nahl ya. 4 hari nahl. Haru sehari, kemudian itu 2 hari, sal 3 hari, nahl 4 hari. 8번, 다음 그래프에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar pada penjelasan tentang grafik berikut ini? Kita cek langsung dari nomor 1. 등산을 하는 직장인이 가장 적습니다. Paling belakang kita artikan dulu. Paling sedikit pekerja yang 등산하다. Mendaki gunung. Langsung saja kita tengok ya, kita lihat bagian mendaki gunung itu ternyata 9,2% dan kita lihat ternyata dia memang paling sedikit. Langsung ketemu jawabannya yang nomor 1 ya. 1번. Yang nomor 2, 텔레비전을 보는 직장인이 반 이상입니다. 반 이상 itu artinya adalah lebih dari, ban itu setengahnya atau separuhnya. Lebih dari setengahnya pekerja yang menonton televisi. Kita lihat bagian menonton televisi itu ada di sini ya, television 시청. 시청 itu artinya menonton. Sama kayak 보다. Nah, di sini menonton TV itu hanya 47,1%, tidak mencapai di atas 50%. Salah. 3. 인터넷을 검색하는 직장인이 가장 많습니다. 가장 많다, paling banyak pekerja yang searching internet. Kita lihat bagian searching di internet itu di sini atau ngegame ya, 31,3%, dia tidak paling banyak. Yang nomor 4, 직장인들은 para pekerja 산책보다 등산을 더 많이 합니다. Lebih banyak melakukan naik gunung daripada 산책, jalan-jalan. Nah, kita bandingkan tadi ya, antara 등산 sama ini, 산책. Ternyata lebih banyak yang 산책, berarti kan ini terbalik.
Seharusnya lebih banyak sancek jalan-jalan daripada naik gunung. 9번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke kolom kosong. 친구를 사귈 때. Di sini 때 saat. 사귀 itu berteman. Saat kita mencari teman atau berteman, 를 판단하면 안 됩니다. 면 안 돼 artinya tidak boleh. Pandan. Pandan itu artinya menilai. Menilai titik-titik-titiknya. 얼굴보다 daripada muka atau fisik ya. 마음 보는 것이 중요합니다. Jadi lebih penting maum ya, perasaannya atau hatinya, maksudnya sifatnya. Nah, berarti ini kita nggak boleh menilai dari apanya ya, kalau lebih kita melihat dari perasaan atau hatinya. 정답은 yang 2번, 외모 ya. 외모 itu artinya adalah penampilan atau fisik, visual ya. Jadi kita nggak boleh melihat dari penampilannya. Ya kita lihat dari perbuatannya ya, dari hatinya ini daripada wajahnya begitu. Nomor 1 성격, 성격 artinya sifat. Ini sama seperti kayak maam ya, perasaannya. Nomor 3 기분, perasaan. Suasana hati, emosi. Kemudian saram itu orang. (10번) 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar yang masuk ke kolom kosong. 감기에 걸려 많이 아픕니다. 많이 아프다, saya sangat sakit ya, karena terkena flu. 어제는 kemarin 저녁부터, sejak malam atau sejak kemarin malam, 기침이 심해졌습니다. Jadi batuknya itu semakin parah, menjadi-jadi. 목도 많이 부어, 목 ini diartikannya tenggorokan ya. Tenggorokannya itu mani, sangat buo. Buo itu artinya adalah bengkak. Kemudian 물을 마시기도 뭐뭐뭐뭐. 뭐뭐뭐뭐 minum air. Kalau misalkan tenggorokannya bengkak berarti dia apa jawabannya? 3번. 힘듭니다. 물 마시기 힘듭니다. Yang artinya adalah sulit untuk minum ya. Karena kan sakit, tenggorokannya bengkak. Nomor 1 없습니다. Artinya tidak ada. Nomor 2 좋습니다. Baik atau bagus. Nomor 4 다칩니다. Artinya terluka atau kecelakaan. 11번 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah tulisan tentang apa ya dengan membaca tulisan berikut ini. 이 보험은, asuransi ini 한국인과 외국인 근로자 모두 가입해야 합니다. Jadi harus didaftarkan oleh semua, baik itu orang Korea, 한국인 dan 외국인 근로자, pekerja asing. Jadi semuanya wajib mendaftar. 이 보험이 있으면, jika punya asuransi ini, 의료비 부담을 덜 수 있습니다. Maka bisa 덜 itu mengurangi budam itu beban atau tanggungan, 의료비 biaya perawatan, biaya kesehatan. 그리고 lalu 1년에 한 번씩 아픈 곳은 없는지 검진을 받을 수 있습니다. Bisa mendapat atau menerima komjin, pemeriksaan atau medical check up ya, 1 tahun 1 kali, apakah ada yang sakit ya, ada atau tidak sakitnya gitu. Berarti ini asuransi apa ya? Jawabannya yang nomor 2 ya, 건강보험, asuransi kesehatan. Karena tadi ya memeriksa, kemudian tadi bisa mengurangi biaya. Terus yang nomor 1 고용보험. Kalau 고용보험 itu artinya adalah asuransi ketenagakerjaan. Kemudian yang nomor 3 연금보험.
Hyongeum itu artinya asuransi dana pensiun. Kemudian yang nomor 4, Sanjebohom, asuransi Sanje itu artinya kecelakaan kerja. Kecelakaan dalam bekerja. Sanje, 산업 재해. 12번, 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 기숙사는 여러 사람이 함께 생활하는 곳입니다. Jadi diri 기숙사는 ya asrama adalah 곳입니다. Tempat 생활하다 artinya tinggal atau hidup ya. 함께 bersama 여러 사람 dengan beberapa orang. Beberapa orang itu tinggal bersama. 기숙사의 물건을 아껴 쓰고 아껴 쓰다 artinya menggunakan dengan irit atau hemat. Menghemat barang di asrama. Dan 시설을 깨끗하게 관리해 주십시오. Mohon untuk 관리 menjaga. 시설 itu fasilitas. 깨끗하게 dengan bersih. 방은 kamar 매일 청소하고 dibersihkan setiap hari. 휴게실을 이용한 후에는 setelah menggunakan ruang istirahat atau 휴게실, 텔레비전과 형광등을 꼭 꺼주시기 바랍니다. Ki 바라다 artinya mohon atau harap untuk 꺼주다, dimatikan ya. Pastikan untuk mematikan televisi dan 형광등 itu lampu neon. Berarti ini tentang apa? 정답은 1번입니다. 기숙사 이용 규칙 ya. Artinya peraturan menggunakan asrama. Karena tadi ada apa ya yang perlu diperhatikan ya kalau kita tinggal di asrama itu apa saja. Yang nomor 2, 기숙사 비용 상담. 상담 artinya konsultasi. Konsultasi masalah 기용 artinya biaya. Biaya asrama. 3, 기숙사 시설 수리. 수리 artinya perbaikan. Perbaikan 시설 itu fasilitas di asrama. 4, 기숙사 청소 규칙. Peraturan membersihkan asrama. 13번, 다음 서명으로 맞는 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang tepat pada penjelasan berikut ini. 월경으로 육체적, 정신적 피로도가 높은 근무가 어려운 여성 구성원을 위해 제공되는 법정 휴가라고 합니다. Adalah dari belakang ya. Hyuga itu cuti menurut undang-undang yang diperuntukkan ya untuk 구성원, anggota atau karyawan, yosong wanita yang kesulitan dalam bekerja, yang pirodo itu kecapeannya, kelelahannya itu tinggi secara 정신, mental dan secara fisik pada 월경 itu bulanan ya. Libur, cuti, kemudian untuk wanita, terus ada kata-kata bulanan ya. Berarti ini tentang apa? Cuti apa ini? Cuti 3번 ya. 생리 hyuga itu artinya cuti haid. Cuti datang bulan. Nomor 1, 약정 hyuga. Hyuga itu artinya cuti 약정, sesuai kontrak atau sesuai kesepakatan dengan perusahaan. Kemudian yang nomor 2, 출산 hyuga itu cuti melahirkan. Nomor 4, yonja hyuga cuti tahunan. (14번) 다음 서명으로 맞는 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut ini. 직업으로서 나무를 다루어 집을 짓거나 각종 가구 및 도구를 만드는 사람입니다. Dari belakang kita artikan adalah orang yang membuat 각종 가구 및 도구. 각종 itu berbagai jenis, 가구 itu mebel atau perabotan,
dan dogu peralatan, gona ini atau jibel cipta membangun rumah, daruta itu yang menangani namu, kayu sebagai pekerjaannya. Nah, di sini kata kuncinya adalah yang menangani namu ya, kayu. Berarti dia adalah 1번 목수, tukang kayu. 2번 기술자, teknisi. 3번 어부, nelayan. 4번 농부, petani. 15번 문제입니다. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Lihatlah pada gambar berikut dan pilihlah kalimat atau kosakata yang benar. Nah, ini gambar ember ya. Ember itu bahasa Koreanya adalah yang sampon, yang dungi. Nomor 1, bakuni itu keranjang. Nomor 2, bagaji itu artinya gayung. Nomor 4, sesute artinya wastafel. 16번. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Nah, ini ada gambar orang sedang membuang sesuatu ya. Tapi dia memilah, ada 2 kotak di sini, pet itu plastik, terus jongi ini kertas ya. Berarti ini jawabannya adalah nomor 4번입니다. 쓰레기를 분리수거하고 있습니다. 분리수거하다 diartikannya memilah, memisah ya, sampah. Nomor 1, 쓰레기를 태우고 있습니다. 태우다 membakar, sedang membakar sampah. 2번, 종이를 불러 붙이고 있습니다. sedang 붙이 itu artinya menempel, 종이 itu kertas, 불러 dengan lem. 3번, 상자를 접고 있습니다. sedang 접 itu melipat, 접다. 상자 itu kotak. 17번, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berhubungan dengan kosakata berikut ini? Ada 운전면허증, ini artinya SIM. Ada 자격증 sertifikat. Kemudian ada 꽃, itu bunga. Dan ada 귤, ini jeruk. Berarti kata yang bisa dipakai untuk keempat kosakata ini adalah yang nomor 2번입니다. 타다 ya. Di sini tadanya punya 2 arti ya. Kalau tadanya ini untuk 운전면허증 sama untuk 자격증 itu diartikannya mendapat atau meraih ya. Meraih atau pengen dapat SIM atau sertifikat. Menggapai. Terus kalau misalkan dia untuk 귤 sama 꽃 ya di sini, maka itu diartikannya adalah memetik. Nah, di sini memetik bunga atau memetik buah jeruk, jadi punya 2 arti. Tapi sama-sama pakainya tada. Nomor 1, 벌다. 벌다 itu artinya menghasilkan. Seperti kayak 돈을 벌다. Kita dapat uang, kita menghasilkan uang dengan cara misalkan bekerja. Terus yang nomor 3, pita itu pita. Pita artinya mekar. Kalau ini khusus bunga. Kemudian serta menggunakan atau memakai. (18번) 다음 단어의 비슷한 말은 무엇입니까? Apa yang sama ya atau sinonim persamaan kata dari kosakata berikut ini. 값이 내리다. Nerida itu artinya adalah turun. Harganya turun ya. Di sini turun itu ya kita bisa lihat dari kata H ya. H itu artinya bawah atau turun. Nah, di sini yang paling tepat ialah yang nomor 2, harakhata. Harakhata itu sama kayak nerida, artinya adalah turun. Kemudian yang nomor 1 itu insang tweda. Insang itu artinya naik, kenaikan harga. Kalau ini lawan katanya. Yang nomor 3 저렴하다. Kalau 저렴하다 artinya murah atau terjangkau.
Kalau yang Choryamhata itu persamaannya dari kata sata ya. Kemudian nomor 4 itu hacahata. Nah, kalau hacahata ada kata caya yang artinya kendaraan. Hanya itu turun, maksudnya dia turun dari kendaraan. Misalkan turun dari mobil dan lain sebagainya. 19번입니다. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa hal yang sama dari isi tentang tulisan berikut ini? 한국말에는 dalam bahasa Korea 높임말과 반말이 있습니다. Ada 높임말 bahasa halus, bahasa honorific, dan juga 반말 bahasa yang kasar. 자신보다 나이가 많은 사람에게는 ege는 kepada orang yang naika manta lebih tua, lebih banyak usianya daripada diri kita sendiri, 높임말을 사용하고 menggunakan bahasa halus, bahasa honorific, dan 어린 사람에게는 kepada orang yang lebih muda, 반말을 사용합니다, menggunakan bahasa yang kasar atau 반말. 예를 들면 misalnya atau contohnya 고맙습니다는 높임말이고, jadi kalau 고맙습니다 itu merupakan bahasa halus ya, bahasa honorific, dan 고마워 itu merupakan 반말, bahasa kasar, 반말. 하지만 tetapi 자신보다 나이가 어려도, aodo meskipun, walaupun, akan tetapi meskipun usianya itu lebih muda daripada diri kita, 처음 만나거나 친하지 않으면, nah ini highlightnya di sini ya. Jadi jika itu kita 처음 만나다, baru pertama kali ketemu, atau 친하지 않다, tidak dekat, tidak akrab, 높임말을 사용하는 것이 좋습니다. Nah ini 는 것이 좋다, sebaiknya 사용하다 menggunakan 높임말 bahasa sopan, bahasa halus atau honorific. Kita lihat nomor 1 dulu. 처음 만나 사람에게는 반말을 씁니다. Menggunakan 반말 kepada orang yang baru 처음, pertama kali ditemui. Nah, tadi kan di atas dijelaskan ya, di paragraf atau di kalimat yang paling bawah, yang terakhir, bahwa 처음 만나 ya, kalau bertemu pertama kali itu maka menggunakan bahasa apa? 높임말 ya. Sebaiknya menggunakan bahasa halus, bukan bahasa 반말. Ini salah. Yang nomor 2, 상대방에 따라 높임말과 반말을 사용합니다. Di sini ada kata etara ya. Etara ini diartikannya menyesuaikan atau sesuai, tergantung. 높임말과 반말을 사용합니다. Menggunakan bahasa halus dan bahasa kasar itu menyesuaikan atau tergantung dengan 상대방, lawan bicara. Nah, ini tadi sesuai dengan bacaan di atas ya. Misalkan jika tadi kepada orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang halus, kepada yang lebih muda menggunakan bahasa 반말. Kemudian meskipun dia lebih muda, jika itu belum akrab atau baru pertama kali bertemu, maka sebaiknya menggunakan bahasa yang 높임말, bahasa halus. Jadi ini yang relate ya, nomor 2 jawabannya. 2번입니다. 3번, 나이가 어린 사람에게는 항상 반말을 씁니다. Kepada orang yang lebih muda itu selalu menggunakan 반말, bahasa 반말 atau bahasa yang tidak halus. Nah, kita lihat kalau yang di bawah ini menunjukkan kalau untuk yang tidak dekat, kemudian untuk baru pertama kali ditemui, meskipun usianya lebih muda, itu sebaiknya menggunakan bahasa yang halus. Nah, di sini tidak harus selalu menggunakan bahasa yang kasar ya kepada orang yang lebih muda. Karena meskipun muda, tapi kalau misalkan baru pertama kali ditemui atau enggak akrab, itu pakainya bahasa yang 높임말, bahasa halus. Nomor 4, 친한 사람에게는 kepada orang yang dekat, 높임말을 쓰는 것이 좋습니다. Sebaiknya menggunakan bahasa yang halus.
Nah, kalau sudah dekat, sudah akrab, itu boleh pakai bahasa Banmal ya. Tapi jika misalkan belum akrab, ya sebaiknya menggunakan bahasa yang honorific. Nabima, bahasa halus. 20번, 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa hal yang sama, yang benar dengan isi tulisan berikut ini? 판, 넓은 무대에서 소리 노래를 한다는 의미로. Ya, dari makna sori, hada. Jadi bersuara atau menyanyikan lagu nure, kemudian di pan, panggung, ya, 넓은 무대, panggung yang luas. 북장단에 맞추어, ini menyesuaikan dengan irama gendang, diiringi oleh irama gendang. 소리와 대사로 이야기를 들려주는 한국의 전통 노래이다. 한국의 전통 노래, lagu tradisional Korea yang memperdengarkan suatu cerita dalam bentuk sandiwara dan suara yang mengikuti irama gendang. 노래를 하는 사람은, orang yang menyanyikan atau orang yang bernyanyi, sorikun, itu namanya sorikun. Kemudian 부거지는 사람은, orang yang menabuh gendang, itu 거수라고 부릅니다. Disebut dengan 거수. 빤소리는, 빤소리, 조선시대 서민들이 즐겨 부르는 노래로 당시의 생활 및 분위기를 노래로 표현한 것이지만. Nah, jadi pansori itu merupakan ini ya, hal untuk mengungkapkan sesuatu dengan lagu, suasana dan kehidupan pada masa itu ya, dengan lagu yang dinikmati oleh soming, itu artinya rakyat jelata, rakyat dari kalangan bawah pada zaman atau dinasti Joseon. Akan tetapi, jiman ya, 18세기에 pada abad ke-18 masuk, kemudian yang 반케증에게 받아들여지기 시작했다. Jadi setelah masuk pada abad 18 itu yang 반케증, kenceng itu artinya kalangan, yang ban itu bangsawan, itu mulai 받아들여지다, menerimanya. Jadi mulai juga masuk di bangsawan. 지금까지 sampai sekarang 불리는 작품, karya yang dinyanyikan itu ada 준양가, namanya ya, 심정가, 흥부가, 접요가, 수군가 등이 있다. Jadi ada 5 nyanyian ini yang masih diperdengarkan. Ini kita pilih yang benar ya. Kita cek dulu nomor 1 di sini. 1번, 빤소리는 서민들이 함께 즐기는 전통 놀이였다. Pansori adalah, ini adalah nori ya. Nori itu artinya apa? Permainan. Pansori adalah permainan juntong tradisional yang dinikmati bersama dengan orang-orang dari kalangan bawah. Ini salahnya adalah di permainan. Dia bukan permainan ya, dia lagu. Ini salah. Nomor 2, 빤소리는 모든 계층을 대상으로 시작된 예술이었다. 예술 artinya seni. Seni yang dimulai, yang desang itu diperuntukkan ya, ditujukan untuk 모든 계층, semua kalangan. Nah, tadi kita lihat apakah dimulai untuk semua kalangan atau berawal dari seluruh kalangan. Nah, tadi ada di bagian atas di sini ya. Jadi awal mulanya itu memang ini somindel. Awalnya itu merupakan suatu pertunjukan yang menceritakan suasana kehidupan ya, rakyat kalangan bawah, sominderi. Jadi bukan dari semua kalangan. Kemudian baru setelah masuk 18 ya, abad ke-18, para bangsawan itu mulai menerimanya. Gitu. Jadi nomor 2 juga salah. 3번,
판소리는 최근부터 등장한 한국의 전통 음악이다. Adalah musik tradisional Korea yang 등장 masuk atau muncul 최근부터 mulai akhir-akhir ini. Nah, apakah pansori itu mulai munculnya itu pada sekarang atau akhir-akhir ini? Nah, tadi kan kita lihat ada kata Joseon-shide ya di atas tadi. Nah, ini kan kalau dinasti Joseon itu kan sudah terjadi sejak lama atau sejak dulu. Kemudian juga ada kata abad ke-18. Itu kan berarti dia sudah lama, bukan baru-baru ini. Jadi dia salah ya. Jadi yang benar adalah yang nomor 4. Pansori 작품으로는, ya, untuk atau sebagai karya dari Pansori, 오늘날, semasa sekarang atau hari ini, 다섯 마당이 대표적이다. Jadi ada 5 lagu yang mewakilinya. Nah, tadi benar ya. Itu ada di kalimat yang paling bawah, itu menunjukkan 지금까지 ya, sampai sekarang, sampai saat ini itu karya-karyanya itu ada ini 5. Nah, jadi 정답은 4번입니다.